Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yanti Fester. Di video kali ini adalah video spesial karena saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana saya mendapatkan SIM mengemudi kelas B atau mobil di Jerman ya. Ini saya tunjukkan SIM-nya seperti ini. Nah, di belakang ini juga ada informasi ya, kira-kira kendaraan apa saja yang bisa kita kemudikan dan lain sebagainya. Nanti akan saya kasih gambar di sini biar agak jelas ya bagi teman-teman yang penasaran. So, langsung saja kita mulai. Untuk mendapatkan SIM mengemudi di Jerman, kalian harus menempuh jalan yang sangat panjang, tidak ada opsi jalan pintas, dan kalian harus mengeluarkan juga uang yang lumayan banyak ya, sehingga kamu harus menabung sejauh-jauhnya dan membuat rencana pengeluaran kalau kamu benar-benar ingin mengikuti sekolah mengemudi. Untuk sekolah mengemudinya sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori dan juga praktek. Nah, kira-kira apa saja yang kamu butuhkan untuk bisa mendaftar di sekolah mengemudi? Yang pertama, kalian harus mencari sekolah mengemudi yang pas buat kalian, yang kalian merasa saya sudah banyak dengar dari orang bahwa sekolah mengemudi ini bagus dan lain sebagainya. Karena nggak semua sekolah mengemudi itu bisa dibilang sangat profesional ya. Saya punya pengalaman sendiri. Saya harus mengganti sekolah atau Fahrschule saya karena guru yang saya dapat waktu sekolah mengemudi itu dia agak kayak galak gitu ya. Terus saya kayak ngerasa nggak nyaman, terus saya juga nggak pernah dapat jatah untuk membawa mengemudi dan lain sebagainya, sehingga saya memutuskan untuk memindah atau pindah Fahrschule yang lain. Yang penting adalah bagaimana kalian mau berusaha, jangan putus asa, karena mungkin untuk sebagian orang mereka suka banget fahren, suka banget mengemudi, tapi saya sendiri kurang suka, jadi kayak agak berat gitu untuk masuk ke sekolah ini dan untuk sampai bisa mendapatkan SIM ini itu kayak perjuangan yang hakiki yang bener-bener udah mengeluarkan segala tenaga dan kerempongan yang ada gitu ya. Di Jerman ini SIM sendiri merupakan salah satu hal yang paling penting. Das ist, kalau orang Jerman bilang das ist ein A und O, itu kayak udah fix kita perlu banget ini SIM. Udah merupakan kayak salah satu kebutuhan yang premier karena terutama bagi kita yang tinggal di desa, kadangkala itu busnya itu kayak nggak datang tepat waktu kadang-kadang ya, atau busnya itu datang satu jam satu kali, terus kayak kita di desa, terus kalau kalian yang udah punya anak kan kalian pengennya fleksibel kemana-mana, nggak ketergantungan gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, mobil di Jerman itu merupakan salah satu yang kayak bukan hal yang mewah lagi kayak di Indonesia ya. Ya itu juga tergantung jenis mobil apa yang kamu punya, tapi masyarakat umum yang bukan orang kaya juga punya mobil gitu. Jadi jangan kaget. Saya pertama datang ke Jerman saya kaget karena ketika saya lewat satu rumah itu mobil sampai 4 sampai 5 ya, tergantung berapa orang yang tinggal di rumah itu punya masing-masing mobil sendiri. Nah, apa sih yang dibutuhkan syarat-syarat untuk mendaftar di sekolah mengemudi? Pertama, dokumen pastinya ya. Nah, seperti yang saya tadi sudah bilang, pertama cari sekolah mengemudi yang pas buat kalian, yang kalian rasa top banget di daerah kalian. Nah, ketika kalian datang ke sana, kalian akan dikasih beberapa formular untuk diisi. Nah, itu tinggal diisi. Terus nanti sekolah mengemudinya itu akan ngirim dokumen kalian ke TÜV dan akan nama kalian akan terdaftar di sana. Kalian harus membayar untuk Grundbeitragnya sendiri, untuk uang pendaftarannya sendiri itu sebesar 300 euro. Mungkin agak beda-beda ya daerah yang lain, saya nggak tahu, tapi untuk daerah saya kalian harus membayar sekitar 300 euro. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan aplikasi itu namanya Fahrschulcard. Nanti saya tulis ada alamatnya. Nah, dengan aplikasi ini memudahkan kalian untuk belajar dengan gambar, dengan video-video, bagaimana kalian harus respon ketika ada contohnya ada
mobil yang datang, seperti itu ya. Pokoknya dia sangat memudahkan kalian sehingga ketika kalian belajar, kalian bisa nanti untuk mengikuti ujian teori dengan lancar ya. Tapi jangan takut karena kalau kalian mendaftar di sekolah mengemudi, kalian juga harus mengikuti kelasnya ya, namanya juga sekolah kayak Ausbildung gitu. Jadi tergantung masing-masing sekolah itu beda-beda. Di tempat saya itu dulu 1 minggu 1 kali atau 2 kali, 1 kali kayaknya ya, udah lama. 1 kali sekitar 90 menit. Ada juga Fahrschule yang kayak 1 minggu 2 kali, 3 kali, tergantung. Nah itu waktu aku tuh malam jam 7, jam 8 gitu, sehingga kalau kalian yang bekerja di Jerman, kalian gak perlu takut karena kalian punya waktu untuk nanti sebentar malam bisa mengikuti kelas. Dan selanjutnya kalian harus mengikuti Erste Hilfe Kurs dan C-Test. Nah ini saya juga dapat ya dari Fahrschule. Saya untuk mengikuti Erste Hilfe Kurs sama C-Test ini kalian butuh foto Passbild sama Ausweis. Jadi untuk Erste Hilfe Kurs atau bahasa Indonesia itu P3K ya. P3K itu cara untuk menolong orang ketika orang dalam pertolongan pertama lah pada kecelakaan seperti itu ya. Nah itu biayanya 26 euro ya, sama C-testnya itu 6 euro 43 sen atau ya 7 euro lah. Nah jadi dikalikan saja. C-test ini penting banget karena nantinya kalau kita nggak bisa C-testnya itu nggak segampang yang kita pikir juga ya, karena dia itu kita harus melihat berbagai macam bentuk nanti kalian deh alami sendiri. Kita harus melihat berbagai macam bentuk hal-hal yang kecil yang kita harus bedakan ya di dalam penglihatan kita itu. Nah kalau kita nggak lolos berarti kita akan mendapatkan kayak di kertas gitu ditulis dia harus pakai kacamata, minusnya berapa gitu ya, dianjurkan ke dokter. Nah hal ini penting supaya nanti di Führerschein-nya atau di SIM-nya ditulis kacamata, orang ini memakai kacamata. Jadi kalau seandainya ada sweeping terus nanti polisnya lihat, oh kamu mengemudi nggak pakai kacamata, sedangkan di SIM-nya kamu ini kamu butuh kacamata, ini bahaya, kamu harus didenda kayak gitu ya. Jadi semua di sini ada peraturan yang sangat ketat, kalian harus hati-hati. Nah kalau kalian rasa cukup siap untuk mengikuti ujian teori, kalian langsung aja mendaftar atau kalian konfirmasi deh sama Fahrschule-nya apakah mereka akan mendaftarkan buat kamu ataukah kamu yang sendiri yang harus datang ke sana untuk mendaftar. Itu balik lagi ke Fahrschule masing-masing. Soal untuk ujian teori itu ada 30 soal. Kalian harus hati-hati dalam menjawab, tapi kalian juga bisa untuk kayak 1-2 soal yang salah gitu, itu masih bisa lulus ya, dia ada kriterianya masing-masing. Setelah kalian mendapatkan surat kelulusan bahwa kalian sudah lulus teori, kalian sudah bisa untuk memulai praktek mengemudi. Tetapi kalian juga bisa berkomunikasi dengan Fahrschule kalian bahwa ketika kalian sedang belajar untuk teori, kalian bisa juga untuk praktek mengemudi sebelum kalian lulus teori, ya kan? Jadi nggak harus tunggu dulu kalian lulus teori baru bisa praktek. Tapi itu bagaimana kalian manage aja, bagaimana kalian mengatur waktu, mengatur kondisi keuangan dan lain sebagainya. Mana-mana yang kalian suka ya. Untuk prakteknya sendiri itu ada jam-jam wajib yang harus kalian ikuti. Jam wajibnya itu sekitar 17 jam wajib. Itu kayak mengemudi di atas autobahn atau jalan bebas hambatan, mengemudi contohnya 2 jam atau 4 jam atau 6 jam mengemudi di tol atau jalan bebas hambatan, atau contohnya 4 jam mengemudi di pedesaan, 6 jam mengemudi di perkotaan, atau 2 jam mengemudi di saat malam. Itu jam-jam itu dibagi, jadi kalian nggak kayak mengemudi langsung 4 jam gitu, nggak. Jadi kalian kayak dibagi mengemudi kayak 2 jam hari ini atau minggu-minggu depan atau 1 jam. Nah kalian jangan lupa bahwa 1 jam di sini itu 45 menit untuk di Fahrschule sendiri ya.
Jadi 1 jam itu 45 menit, 45 euro. Jadi kalau kalian mengemudi satu minggu 2 kali 90 menit, nah kalian kalikan sendiri aja. Pokoknya 1 jam 45 menit 45 euro. Nah, tips dari saya, memang sih ini dilarang banget ya kalau kita mengemudi secara, orang Jerman bilang Schwarzfahren, atau mengemudi secara diem-diem gitu ya, karena kalau ketangkap kamu bisa dilarang sekali untuk mengikuti Fahrschule dan ujian kamu akan dibatalkan. Jadi kalian harus hati-hati banget, ini beda banget di Jerman sama di Indonesia. Kalian nggak bisa kayak bawa mobil tanpa SIM. Waktu itu saya latihan juga, tapi kayak saya latihan tuh untuk parken aja ya, untuk bagaimana saya parkir yang benar. Jadi saya nggak kayak bawa mobil latihan tanpa Fahrschule, karena mobil untuk Fahrschule itu beda sama mobil yang kayak kita punya ya. Mobil yang Fahrschule punya itu, jadi di depan kita ini kan, di sini di Jerman kita mengemudinya sebelah kiri ya, di Indonesia mengemudinya sebelah kanan. Nah, untuk mobil yang di bagian kita yang setir, di bawahnya itu kan ada pedal ya, rem untuk terus juga untuk gas dan juga untuk kuplung. Nah, fungsi yang sama juga ada di Fahrlehrer. Jadi sementara kita mengemudi, Fahrlehrer kita atau guru mengemudi kita, dia duduk di samping kita. Nah, dia juga punya fungsi yang sama di bawah kakinya dia, sehingga kalau ada orang yang lewat atau mobil yang lewat atau apa, dia bisa langsung juga membantu kita untuk bereaksi atau untuk rem ya, kalau kita terlambat bereaksi gitu. Jadi susahnya kan kalau kita latihan pakai mobil biasa kan, pasangan kita ya yang duduk di samping, dia nggak punya fungsi yang sama yang kayak di bawah, yang untuk rem, kuplung, bremsen, gas dan lain sebagainya. Tapi kalian jangan khawatir, es gibt auch ada juga namanya Verkehrübungsplatz, itu kayak tempat untuk latihan mobil, itu dari AADC, ada juga dari perusahaan yang lain yang menawarkan. Jadi kalian mungkin harus bayar 1 jam sekitar, tergantung ya, beda-beda, ada yang sekitar 17 euro, 9 euro kayak gitu. Nah, kalian tinggal latihan di situ, karena itu memang tempat yang dirancang khusus untuk pelatihan mobil dan aman, safe dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Berapa sih berapa uang yang sudah kamu habiskan untuk mengikuti Ausbildung ini, sekolah mengemudi ini ya? Kalau kamu cepat, terus Fahrlehrer kamu atau guru mengemudi kamu bilang kamu sudah oke, tanpa perlu jam-jam ekstra, itu kalian bisa mencapai sekitar 1.500 euro ya. Di sini untuk harga yang normal itu sekitar 2.000 euro itu udah normal, itu kayak kamu menyelesaikan Ausbildung Fahrschule atau sekolah mengemudi ini dengan waktu yang oke ya, yang dibilang mantap lah, sekitar 1.500 sampai 2.000 euro. Nah, kasus saya ini karena saya pindah Fahrschule, maka saya harus juga bayar Grundbeitrag ekstra ya, harus bayar uang daftar baru ya, dan juga menambah jam-jam mengemudi yang baru dengan guru mengemudi saya yang baru. Jadi sekitar 3.500 sampai 3.600 euro yang sudah saya habiskan. Itu sangat-sangat, itu harga yang wow, yang fantastis, yang sangat mahal banget ya kalau kalian rupiahin. Untuk di Jerman sendiri harga begitu juga udah sangat-sangat mahal ya. Ya, saya juga lupa bilang bahwa untuk pada akhirnya nanti kalian harus juga mengikuti, setelah kalian mengikuti ujian teori dan kalian melakukan jam-jam yang harus kalian lakukan, atau jam-jam wajib untuk mengemudi terpenuhi, dan guru kamu bilang kamu siap untuk mengemudi untuk ujian prakteknya. Nah, itu kalian akan Fahrschule atau Fahrlehrer kamu akan daftarkan kamu ke TÜV, dan kamu akan melakukan ujian praktek. Nah, ujian praktek itu sama aja dengan
ketika kamu mengemudi dengan guru mengemudi kamu. Jadi kalian duduk di samping kiri, valet kamu duduk di samping kanan, dan juga ada orang yang penguji yang duduk di belakang. Kalau kamu melakukan kesalahan aja itu udah langsung di stop dan dibilang kamu nggak lulus dan kamu harus mengikuti ujian ulang. Nah, ujian itu sendiri kamu juga harus bayar dari TOEFL itu sekitar hampir 120-130 euro plus dari Fahrschule, jadi itu sekitar 500 euro untuk satu kali ujian. Oleh karena itu saya senangnya luar biasa ketika satu kali ujian langsung dinyatakan lulus. Itu perasaan yang kayak beban terlepas, karena kalau seandainya Fahrschule itu gratis, saya nggak akan pernah merasakan beban yang sebesar ini. Tapi karena Fahrschule itu mahalnya minta ampun, maka itu kayak bikin jadi beban sendiri juga buat saya. Tapi saya yakin bahwa kalian bisa. Itu nggak sehoror yang kalian pikirkan, yang kalian dengarkan. Memang ya itu untuk mendapatkan SIM itu gak gampang, itu susah, butuh perjuangan. Tetapi ingat aja, kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. Kalau kalian ingin mengikuti Fahrschule atau sekolah mendaftarkan diri kalian di sekolah mengemudi, sebaiknya kalian cari-cari informasi tuh di internet. Selain Fahrschule mana yang bagus, kalian juga harus mencari belajar ya pelan-pelan sebelum kalian masuk ke Fahrschule tentang simbol-simbol yang ada di jalan di Jerman. Itu banyak banget. Saya sampai sekarang tuh kayak masih belajar terus. Kalian juga kayaknya bisa ya download di saya nggak tahu ya apakah kalian bisa download di internet apa tidak, tapi ini saya dapat dari Fahrschule. Selain app, kalian juga di Fahrschule saya ya, kayak saya nggak tahu yang lain. Saya dapatnya tuh kayak gini, jadi kayak saya tuh bisa kayak belajar dikasih kreuzen mana yang jawabannya benar, mana yang jawabannya salah. Nanti pada saat jam Fahrschule atau jam teori saya bawa terus diperiksa oleh guru saya. So, sekian dulu dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen. Mungkin ada informasi yang lupa saya sampaikan, atau yang kalian masih bingung gimana ya cara ngatasinnya, atau syarat-syarat yang mungkin gak sempat saya bilang. See you di lain kesempatan. Bye-bye. Pantang menyerah ya, semangat!